Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Fariza, NIM 1802188. Saya akan mempresentasikan hasil laporan magang. TK Kemala Bayangkari merupakan salah satu lembaga PAUD dan TK yang ada di Aceh Selatan, yang terletak di Jalan Cut Ali nomor 14, Gampong Lok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Letak sekolah TK Kemala Bayangkari sangatlah strategis, yaitu dekat dengan jalan raya dan bersebelahan dengan Polres Aceh Selatan. Di dalam penerimaan siswa tidak mesti memandang status sosial, karena di TK Kemala Bayangkari siswanya berasal dari berbagai kalangan. Tidak mesti anak Polres yang sekolah di TK Bayangkari tersebut. Di TK Kemala Bayangkari adanya pembayaran SPP sebanyak 30.000 per bulan. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi sekolah, terwujudnya sekolah yang unggul dalam membentuk peserta didik yang berakhlak islami, berprestasi, dan berjiwa kepemimpinan. Misi sekolah membentuk generasi berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan kreatif. Mendidik peserta didik memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, mengembangkan budaya berpikir kritis, analitis, sistematis, aktualisasi diri, dan penyaluran bakat dan minat. Mendidik peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter kepemimpinan dengan bertanggung jawab dan semangat dalam berprestasi. Tujuan sekolah, anak dapat belajar berbagai kemampuan dengan baik, merangsang daya pikir inisiatif anak, mengasah kemandirian dan rasa percaya diri anak, serta belajar terhadap dunia secara langsung, berkomunikasi, bekerja sama, mendengar, melihat, dan melakukan. Jumlah guru di TK Kemala Bayangkari ada 12 orang, sedangkan jumlah siswa di TK Kemala Bayangkari 130. Siswa laki-laki berjumlah 67 orang, sedangkan siswa perempuan berjumlah 63 orang. Sarana yang ada di TK Kemala Bayangkari antara lain kipas angin, AC, wifi, lemari, kursi, meja, laptop, printer, papan tulis di setiap kelas. Ada pengukuran tinggi badan, APE seperti puzzle, balok, bola, pasir ajaib, dan menara gelang. Adanya drum band dan tip, pelengkapan alat tulis seperti buku tulis, buku gambar, pensil, penghapus, dan roll. Alat pengukur suhu badan, kantor P3K, timbangan. Prasarana di TK Kemala Bayangkari, kantor, dapur, WC, ruang kelas, APE seperti jungkat-jungkit, tangga majemuk, ayunan, sampan, putaran, tangga pelangi, ayunan keranjang, perosotan, ayunan biasa, dan bola dunia, dan wastafel. Prestasi sekolah dan lingkungan pendukung di Sekolah Kemala Bayangkari sangatlah banyak prestasi yang didapat oleh TK tersebut. Dalam berbagai kegiatan, adanya piagam penghargaan dan piala yang diraih dalam berbagai kegiatan perlombaan yang ada dilaksanakan baik di provinsi maupun di kabupaten. Di TK tersebut banyak sekali perlombaan yang sudah pernah mendapat juara, seperti juara 1 Lomba Busana Muslim Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019. Juara 2 Lomba Mewarnai Tingkat TK Sederajat. Juara 3 Lomba Baca Surat Pendek Putri Tingkat TK Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019. Masih banyak lagi juara yang pernah diraih oleh TK tersebut. Bahkan Bupati Aceh Selatan menyerahkan piagam penghargaan kepada TK Kemala Bayangkari atas prestasi yang diraih sebagai terbaik kedua sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Guru yang mengajar di TK Kemala Bayangkari sebanyak 12 orang, tetapi ada guru PNS dan ada juga guru honor. Analisis kurikulum dan silabus. Kurikulum adalah suatu dokumen yang dibuat untuk menjadi petunjuk dan arahan kemana pendidikan akan dibawa dan pola pendidikan seperti apa yang hendak diterapkan dan dianggap cocok dan yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan hasil sesudah observasi bahwa kurikulum yang digunakan di TK Kemala Bayangkari tersebut adalah kurikulum K13. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.
pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Silabus sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Analisis rencana perangkat pembelajaran, adanya RPP, Prota, dan Prosem. RPP menurut Kunanda 2011-263 rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dalam pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Prosem, program semester berisi garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisi tentang identifikasi suatu pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, bulan, standar kompetensi, dan materi pokok hendak disampaikan, waktu yang dirancanakan, dan keterangan-keterangan. Analisis bahan ajar dan media. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar efisien dan efektif. Jadi media yang digunakan di TK Kemala Bayangkari tersebut adalah media yang digunakan buku dan APE. Setiap pembelajaran, guru akan membagikan buku kepada anak dan guru membuat satu APE. Kemudian anak akan mencoba membuat dan diarahkan juga oleh guru. Setelah di akhir pembelajaran, guru akan mengumpulkan kembali buku dan APE tersebut untuk dibintangi apa yang telah dibuat oleh anak tersebut. Analisis alat evaluasi atau penilaian. Menurut Muhammad Sobri Sutikno 2008-40, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Analisis lingkungan sekolah. Menurut Musfiqon 2010 133, lingkungan adalah segala kondisi di luar diri peserta didik dan guru baik berupa fisik maupun non-fisik yang dapat menjadi perantaraan agar pesan pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik secara optimal. Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan untuk didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Setelah saya melakukan magang di TK Kemala Bayangkari, saya dapat menyimpulkan bahwa tugas dari seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai tenaga pengajar tujuannya adalah untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sedangkan sebagai tenaga pendidik, guru mendidik anak untuk merubah tingkah lakunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sehingga peran guru di sini adalah selain sebagai tenaga pengajar sekaligus tenaga pendidik bagi muridnya. Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya berpegang pada RPP dan setiap mata pelajaran agar proses pembelajaran itu terarah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang harus dicapai oleh anak. Guru harus banyak memiliki kreativitas untuk mengelola kelas agar murid suka dan semangat ketika guru itu mengajar. Dan juga siswa pasti senang dengan pelajaran yang diarahkan guru tersebut. Kemudian, murid tidak merasa jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.